Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel yang sama, Islam itu Indah, yang tentunya akan membawakan kabar-kabar menarik seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Kabar hari ini akan menceritakan tentang seorang mantan uskup di Homa Bay dan para jemaatnya yang masuk Islam, ya. Sama seperti yang sudah dijabarkan pada video-video sebelumnya, proses mereka masuk Islam ini tidak lebih dari sekedar pilihan pribadi dan gerakan intuisinya. Tidak ada paksaan, ya, tidak ada tekanan. Mereka memasuki Islam atas dasar gerakan hatinya melalui sejumlah pengalaman serta fakta ilmiah dalam Al-Quran yang mereka temukan di saat mempelajari kitab Al-Quran itu sendiri. Ya, hidayah datang kepada mereka melalui hidayah datang kepada mereka ketika mereka mulai membandingkan kitab suci umat muslim dan Kristen serta membandingkan perilaku umat muslim dan Kristen. Mereka mulai menemukan titik terang setelah mereka mempelajari Al-Quran, setelah mereka mempelajari semuanya. Dan kebenaran itu jatuh kepada pilihan mereka, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjawab atas semua pertanyaan-pertanyaan mereka, serta menjawab atas semua keraguan mereka yang selama ini di Islam, atau selama ini mereka menganggap Islam ini sebagai agama teroris, sebagai ISIS, dan lain sebagainya. Maka di sini tidak heran apabila para mualaf yang masuk Islam itu boleh dibilang adalah orang-orang yang cerdas, adalah orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Bagaimana tidak? Mereka yang masuk Islam pastinya selalu menggembarkan dunia, sebut saja seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, Sinead O'Connor, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang hidayah yang juga datang kepada seorang uskup, Charles Ogwani, yang menggemparkan para jemaatnya di Kenya sana. Nah, uskup tersebut dia mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam dan tidak lagi menjadi seorang uskup di Homa Bay di Kenya. Nah, namun bukan tanpa alasan seorang uskup Homa Bay ini memilih Islam. Alasannya masuk Islam seperti yang sudah kita jabarkan tadi, bahwa dia masuk Islam karena telah membaca Al-Quran terjemahan Law dari Al-Quran yang ditulis oleh Sheikh Omar Al-Bashir Utimo. Nah, di sana juga dia menceritakan kisah perjalanannya, bagaimana ia bisa memeluk agama Islam, ya. Ketertarikannya kepada Islam muncul setelah dia mulai membandingkan kehidupan orang Kristen dan kehidupan seorang Muslim. Kesempatan itu dia lakukan ketika dia masih menjabat sebagai seorang uskup. Dia sering melakukan perjalanannya ke berbagai kota untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kesempatan itu juga dia manfaatkan untuk mempelajari perilaku orang-orang Kristen dan perilaku orang-orang Muslim di setiap kota yang dia kunjungi. Dan dia menyimpulkan bahwa kehidupan orang-orang Muslim jauh lebih baik, katanya. Nah, dia juga menyebutkan di sana bahwa ajaran-ajaran Alkitab melarang cara berpakaian yang cenderung memotivasi hasrat seksual di gereja. Namun, sangat disayangkan beberapa wanita memakai rok mini dan pakaian lain yang memperlihatkan auratnya, kata Ogwani. Jadi, dia membandingkan, ya, apa yang sudah menjadi ajaran-ajaran di Alkitab, dan dia tidak menemukan fakta-fakta yang membenarkan itu. Jadi antara apa yang dia pelajari dan fakta yang ada di lapangan itu sangat berbeda, kata si Ogwani tersebut.
Dia juga menambahkan bahwa wanita yang berpakaian tidak senonoh menggoda para pendeta. Sangat disayangkan bahwa beberapa orang merasa saya salah ketika saya melarang berpakaian tidak senonoh. Padahal mereka adalah orang-orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kata Okwani. Dan setelah dia mempelajari itu semua, Okwani mulai mengunjungi sebuah masjid dan bertanya kepada pemimpin muslim di Gisi. Dia mulai menceritakan niatnya kepada pemimpin muslim tersebut dan tertarik untuk masuk Islam. Dia juga menceritakan bahwa dia sudah mempelajari perilaku seorang muslim. Untuk itulah dia hadir agar kiranya bisa mengislamkannya. Nah, setelah itu tanpa proses yang panjang, tepatnya pada tanggal 26 Desember, Okwani mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipandu oleh pimpinan muslim di daerah Kisi di Kenya. Dan setelah masuk Islam, Okwani terus mempelajari agama Islam dengan harapan dia bisa menjadi seorang pendakwah. Selain itu, dia telah mengubah gereja menjadi masjid. Dan kini sebagian dari jemaatnya telah mengikuti jejak dari Okwani tersebut, yaitu masuk ke agama Islam. Dan semua ini adalah titik awalnya untuk menjadi seorang pendakwah. Dan dari itu maka mari kawan-kawan muslim semua yang berbahagia, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, baik dari Okwani dan jemaatnya yang hari ini memutuskan untuk menjadi atau memilih jati diri yang baru menjadi seorang muslim, menjadi mualaf. Kita doakan semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu kisah dari seorang uskup dan para jemaatnya yang masuk Islam setelah mempelajari Islam. Sekian video dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.